Drop it. Pemirsa Wilip Online, kembali lagi dalam Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kita juga akan memiliki semacam surat-surat tanah, kita bisa bantu scan masyarakat sehingga kita dengan e-digital ya yang zone ya gagah total gerakan unggah konten yang ada, dan ini akan menjadi pelayanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast pada kali ini bersama Mang Pram. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon. Berkunjung nih Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Sebelah saya tentu udah pada tahu Pak Haji Hikmatullah. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon. Kota Cilegon, masih baru ya Pak? Insya Allah baru 3 minggu kurang. Dulu ada di Dinas Pendidikan, luar biasa perannya. Siap. Menjadi orang tua dari guru-guru sama murid-murid pendidikan di Kota Cilegon. Iya, insya Allah. Sekarang ada di perpustakaan, ini luar biasa Pak. Gimana nih Pak, kantor baru rasanya? Ya, tentunya kantor baru ini membuat nuansa baru buat saya pribadi, menambah wawasan, dikarenakan kantor ini semakin mengingatkan saya Kenapa tuh Pak? pada dunia buku yang pada akhirnya itu juga menjadi bagian hobi saya, insya Allah. Ya. Seperti itu. Selama ini memiliki hobi menulis. Ada waktu-waktu khusus nggak sih Pak? Kalau penulis kan biasanya di kesibukan Bapak kan, tentu saja ada ruang khusus untuk menulis Pak. Jadi untuk menulis itu di rumah kita memiliki tempat, memang ada meja, ada berbagai referensi buku. Saya punya perpustakaan pribadi lah istilahnya. Ada di situ baru ratusan buku sih memang dari berbagai judul. Kebanyakan memang buku-buku ilmiah, agama, cerita, umum. Tetapi itu tidak sebanyak yang di perpustakaan daerah ini kira-kira. Ini masih koleksi pribadi saja ya Pak? Koleksi pribadi, dan itu merupakan koleksi setiap saya melakukan perjalanan keluar kota. Berarti saya menyempatkan beli buku, ya sekedar untuk membeli oleh-oleh. Dikarenakan kalau oleh-oleh buku itu bisa awet. Bisa awet. Ya, bisa juga memberikan jendela pemikiran buat kita semua. Berarti yang udah dilakukan Bapak nih untuk literasi dari keluarga dulu ya Pak? Ya, kebetulan saya keluarga semuanya memiliki ya bukan sih hobi yang sama, hobi yang sama, tetapi semuanya memiliki pendidikan minimal S2. Jadi terkondisi sebuah situasi yang memang kita, makanya saya ingin berbeda menjadi S3 dengan situasi kondisi semuanya sudah S2. Saya mengambil peran, mengambil sikap kenapa tidak saya bisa melanjutkan kuliah ke S3 seperti itu. Dan itu semakin terkondisi, dan kebiasaan menulis saya tentunya karena pembelajaran selama membuat disertasi itu kan kita ratusan buku kita baca, sehingga kayaknya memperlancar saja ketika kita membuat analisis sebuah permasalahan yang terjadi sehari-hari seperti itu. Nah berarti kan apa yang udah dilakukan Bapak sebenarnya karena kebiasaan sebelumnya, dan ini sudah menularkan kepada keluarga juga. Ya, memang awalnya orang tua itu hanya memerintah baca Al-Quran, awalnya kan dari sana. Ya, ketika baca Al-Quran tiap maghrib kita lakukan, lama-kelamaan tentunya baca Al-Quran ini kan tentunya bukan berarti salah, bukan berarti tidak menarik. Tentunya ada momen-momen tertentu yang kita lakukan. Tapi kalau baca buku itu kan tidak harus berwudu, tidak harus bersuci, sehingga batasannya lebih ringan dibanding baca kitab suci Al-Quran, kira-kira seperti itu. Iya, kapan aja kita bisa membaca. Apalagi sekarang dengan dilengkapi dengan HP Android, dengan segala macam perlengkapannya, kita bisa membuka akses informasi apapun, sehingga membaca ini bagian penting. Ya awalnya kita hobi aja baca WA. Baca WA aja gitu. Kebaca ya Pak? Telegram, ya, baca konten-konten tentunya medsos ya. Terus juga berita online. Nah dari situ tumbuh sebuah keinginan ingin memperkaya saja, membuat referensi-referensi tambahan seperti apa kejadian-kejadian yang memang ditulis orang dan disampaikan orang.
Nah, itu menjadi bagian penting karena kadang kita tidak hanya mempercayai satu informasi, tapi juga kita cari sharing kepada konten yang lain untuk bisa mendapatkan informasi yang dimaksud. Oke, mantap. Berarti dari keluarga dulu dan sekarang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon. Berarti kebiasaan menulis akan lebih banyak ini, Pak. Ya, sekarang saya membuat acara pagi, istilahnya literasi pagi. Apa itu, Pak? Dan isinya dari buku-buku perpustakaan daerah ini. Iya. Saya pilih yang menarik menurut saya dulu. Sehingga setiap hari saya sudah beberapa hari ini menulis literasi pagi itu dari buku-buku yang ada. Ya. Dan dari situ teman-teman tentunya harapan saya dengan membaca Facebook saya yang tulisan literasi pagi itu bisa datang ke perpustakaan untuk pengen tahu lebih dalam apa isi buku itu, karena yang saya tulis itu kan garis besarnya. Jadi setelah membaca buku yang Bapak baca, soalnya tadi pagi sempat ketemu di ruang baca, Bapak lagi baca. Oh, berarti nanti hasil dari ngebaca itu garis saya besarnya tulis kembali di Facebook. Oh, berarti bikin ulasan dengan bahasa saya, karena bahasa buku kan bahasa formal. Terus saya juga kan bahasanya pengen dipahami secara sederhana oleh masyarakat, dan saya mengupayakan bahasa-bahasa sehari-hari yang saya sampaikan dengan harapan mereka tidak membaca buku di perpustakaan, tapi membaca Facebook saya minimal ada tambahan ilmu lah buat mereka. Iya. Berarti mulai dari membaca dulu kemudian menulis ulang. Ini kan biar kita juga ya biar untuk lah, gitu. Biar lebih mantap dan selalu mengingat, lebih gampang untuk mengingat. Iya, seperti itu. Mantap, memanfaatkan Facebook sebagai media untuk mempublikasi mempublikasi tulisan. Terus kelebihan kita nulis di Facebook itu kan bisa diedit. Oh iya, kalau ada tipe segala macam bisa diedit lagi. Artinya apabila ternyata ada tulisan yang kelihatannya setelah saya baca ulang ada yang kurang baik, kita rapihkan. Nah, berkali-kali mengedit di tulisan Facebook saya itu akhirnya saya menghasilkan buku tersebut. Wah, mantap banget. Jadi 5 buku itu sebetulnya hasil tulisan saya di Facebook, terus dikumpulkan oleh teman saya Pak Ega dan Pak Rais. Ternyata dalam waktu sekian bulan sudah bisa 700 halaman, dan ketika 5 buku itu sudah selesai, sekarang sudah nunggu lagi ratusan halaman lagi yang belum kita buat bukunya. Jadi insya Allah akan terbit kembali buku berikutnya, karena tulisan-tulisan saya tidak pernah berhenti, sehari bisa 3-4 kali. Dan tadi ditanyakan bagaimana cara menulis dan lain-lain, tentunya saya menggunakan berbagai inspirasi aja. Ya, dari mana aja tuh, Pak? Nah, kalau sedang di mobil lihat buruh demo jadi tulisan, demo memperjuangkan sebuah keinginannya, saya menuliskan menurut versi saya. Intinya di situ juga salah satu inspirasi. Ketika ada sebuah kemacetan di lalu lintas, saya tulis tentang kemacetan itu seperti apa. Seperti contoh, kenapa macet sejak SPIJ ya lampu merah itu sampai Merak, itu dikarenakan awalnya jalan itu double ya, jalan 2 arah. Ternyata nyampe sana ke Tegalwangi, Rawa Arum sampai Merak jalannya menjadi sempit. Nah, bottleneck itu tentunya saya suarakan di tulisan saya di Facebook dengan harapan ke depan ada sebuah perencanaan bahwa perlu pelebaran jalan. Nah, ketika kemarin di Grogol hujan sebentar, sungai sudah hampir rata, itu juga jadi tulisannya saya, sehingga menulis itu tidak bisa formal duduk kayak menulis ilmiah, tetapi saya menulis itu bahasanya inspirasi yang saya jadikan dasar untuk menulis, karena kalau menulis tanpa inspirasi itu tulisan kita kosong nantinya, tidak bernyawa seakan-akan, hanya ngarang-ngarang sebuah tulisan dalam situasi jiwa kita tidak siap menulis, itu akibatnya tulisan tidak memiliki arti dan tidak bisa dirasakan oleh pihak manapun, baik yang menulis maupun yang baca. Ide itu bisa muncul dari mana aja. Kalau Bapak ini kan dari apa yang dilihat, apa yang dirasa, kemudian bisa disampaikan dengan tulisan dari opini-opini Bapak yang kemudian di-upload di Facebook. Di Facebook gitu. Ya. Luar biasa sekali nih, bisa dicontoh buat teman-teman. Dan saya nggak bayangkan kalau tim media
ya wartawan membuat tulisan, kayaknya lebih banyak dari saya bukunya. Ya, kira-kira kebiasaan mereka itu. Cuma permasalahannya memang setelah kemarin kita berkumpul dengan beberapa penulis lokal, memang membuat buku ini ada kendala utama, salah satunya adalah biaya cetak. Yeah. Makanya melalui acara ini juga saya berharap para donatur, ya, juga sponsor, kita sedang undang ini ke depan bagaimana supaya penulis-penulis lokal ini dapat juga mendapatkan sebuah fasilitasi lah, sehingga salah satunya nanti di DPAD ini sedang saya koordinasikan dengan Bapeda. Harapan kita supaya para penulis lokal ini tulisannya itu dapat difasilitasi, ya, sehingga dapat dicetak menjadi sesuatu yang menarik, dan ini juga menjadi harta yang tak ternilai harganya untuk masyarakat Cilegon ke depan. Banyak Pak penulis dari Cilegon sendiri. Kemarin saja saya ketemu dengan kepala perpustakaan SMA 2, itu sekarang sudah punya budaya baru. Setiap muridnya yang lulus harus setor sebuah tulisan. Ya, saya juga kemarin ketemu dengan kepala sekolah SMP IT, itu setiap lulusan ternyata dia membuat tulisan setiap muridnya, jadi juga buku. Nah, daripada nanti kita perintahkan anak sekolah bawa buku, lebih berharga sebuah tulisan versi mereka kita bukukan. Nah, apabila membukukan itu tentunya tidak memiliki anggaran, keterbatasannya juga ada di sana. Jadi sebetulnya masyarakat Cilegon sedang kita bangun ini kebiasaan-kebiasaan menulisnya, kita fasilitasi, minimal nanti akan kita coba kumpulkan. Kebetulan di DPAD ini ada aula tempat berkumpul kita, dan rencana-rencana podcast seperti ini akan saya undang media, akan rutin nanti tiap minggu nih, ya. Bila perlu bedah buku, ya, bila perlu ketemu dengan tokoh, karena gedung DPAD ini akan saya jadikan jendelanya masyarakat Cilegon, ya, karena buku itu kan sebetulnya guru yang paling bijaksana, ya, dan buku ini kan jendelanya dunia ilmu ini. Nah, jadi kalau pengen tahu dunia ini secara utuh, datanglah ke DPAD, karena di sini sudah ada buku-buku yang siap-siap memberikan wawasan Anda tentang dunia seutuhnya, insya Allah. Bisa datang aja nih, termasuk nanti teman-teman mahasiswa nih yang mau ada penelitian segala macam bisa ke sini Pak. Ya, kemarin sudah ada mahasiswa yang sedang meneliti, kita fasilitasi, dan kita bila perlu nanti saya kasih bimbingan gratis, cara nyusun skripsi, luar biasa, tesis, disertasi. Bila ada yang kesulitan membuat karya-karya tulis ilmiah, kenapa tidak? Itu akan menjadikan semacam pelayanan prima saja kepada mereka. Jadi saya juga menyampaikan melalui media sahabat Willy tadi? Willy Online ini, ya, bila ternyata nanti para pemeriksa ada kesulitan bagaimana menulis disertasi, tesis, apapun misalkan skripsi, bisa bimbingan gratis. Nanti saya datangkan teman-teman saya yang kapasitasnya mumpuni, ya, sehingga tempat ini bukan hanya tempat baca buku, tapi tempat membuat orang memulai kesuksesan, ya, dengan cara datang ke DPAD. Nah, ini tawaran-tawaran yang saya sampaikan, sehingga datang ke perpustakaan daerah ini bukan cuma baca buku, tapi nanti ketemu saya, akan saya bimbing mereka sampai tuntas, sampai selesai, sehingga tidak nutup kemungkinan inilah tempat mensukseskan masyarakat Cilegon kira-kira. Pak, untuk ini merangkul semua penulis, apakah akan ada bikin forum kepenulisan lokal di Cilegon atau seperti apa gitu Pak? Iya. Kemarin ini gayung bersambut saja. Kemarin saya sudah ketemu dengan beberapa penulis lokal. Kebetulan kita kumpulkan di Green Hotel. Saya sudah punya schedule nanti tiap minggu bertemu di aula DPAD Kota Cilegon ini, sehingga para penulis ini akan saya coba kita brainstorming permasalahannya apa. Terus tulisan-tulisan mereka tuh kenapa tidak terpublikasi, dan akan kita coba nanti menyerahkan CD-nya, karena kan kita akan masukkan ke Cilegon, ya, terus ke konten Gagah Total, gerakan unggah konten lokal, sehingga ke depan buku-buku ini akan saya coba siapkan lemari khusus, ya, rak khusus, buku-buku karya tulis para penulis lokal. Nah, dengan cara seperti itu dari kita untuk kita, dan bangga rasanya apabila suatu saat penulis-penulis lokal juga bukunya ada di Gramedia
ada di toko Pionir, ya ada di toko-toko buku yang bisa diperoleh oleh mereka. Nah selama ini kita hanya bisa bikin buku, uang keluar, tapi jualnya susah. Tetapi masyarakat juga untuk membeli bukunya susah juga karena tidak tahu menau. Nah ini akan kita fasilitasi nanti insya Allah. Dan masalah tadi forum, memang itu sepakat, kita akan coba forum, bahkan saya sudah membuat semacam rencana, semacam dana alokasi pribadi istilahnya, untuk membantu para penulis-penulis yang kesulitan dana, sehingga akan kita bantu. Kan dana itu kalau buku bisa kembali lagi ketika buku dibeli orang. Nah, cuma cara membelinya nanti akan sedang saya susun rencananya, semacam malam charity night, ya, acara charity night itu memberikan penghargaan kepada seorang penulis atau penyanyi atau yang baca puisi dengan diberikan penghargaan oleh pihak pengunjung. Ya, cuman semoga aja nih COVID-nya terus melandai. Kita ingin bikin acara-acara seni yang terkait dengan masalah buku, dan ini menjadi mimpi saja buat kita bahwa di DPAD juga mereka bisa memberikan manfaat kira-kira misalnya. Semoga mimpinya ini bisa didengar sama teman-teman penulis juga, biar kita Siap, gotong royong sama-sama untuk mewujudkan. Karena kan ini harapan kita juga ya Pak. Siap. Agar ya literasi di kota Cilegon juga tetap berjalan dan berkembang. Insyaallah. Tadi sempat menyinggung Cilegon, berarti itu akan didigitalisasikan semua buku-buku atau gimana nih Pak? Jadi digitalisasi buku ini kan kita memahami ini kan ada di era milenial 4.0. Ya, 4.0 ini sebetulnya sebuah perkembangan situasi, tambahan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh para generasi milenial. Nah, generasi milenial ini kan sebetulnya sedang tumbuh dan berkembang. Ya, rata-rata terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Nah, segmen ini saya bidik dengan Cilegon. Nah, nanti saya bidik lagi dengan Pocadi namanya. Apa tuh, Pondok Baca Digital. Nah, sementara ini sudah ada di RSUD ya satu, terus di alun-alun Cilegon sudah ada, dan induknya nanti di Cilegon. Dan saya pengen mengembangkan lagi Pocadi ini di berbagai tempat fasilitas yang ada di pemerintahan, OPD, ada pojok literasinya nanti, ada juga nanti di industri, ada juga semacam di ASDP. Kemarin sudah saya lihat ternyata punya pojok digitalnya, dan saya sudah merencanakan nanti membuat tim, setidak-tidaknya sekali-kali saya akan nyebrang ke Bakahuni, akan membawa 2-3 koper buku, kita bagikan ke penumpang. Selanjutnya ketika mau turun kita ambil lagi gratis, dan kita bagikan semacam untuk pelayanan pada mereka. Semoga saja di antara buku yang kita bagikan 1-2 dibaca, membawa manfaat, dan kebiasaan ini akan kita coba tawarkan pada masyarakat. Berarti di pelayanan publik sudah ada pojok baca, dan ini diharapkan sebagai kampanye literasi juga ya Pak? Ya, ke depan. Ini menjadi bagian penting, bahkan saya sudah memiliki rencana berikutnya yaitu wisata literasi. Waduh, apa nih Pak? Kayaknya menarik juga wisata literasi. Wisata literasi ini? Ya, wisata literasi kemarin saya ketemu dengan teman saya, kalau nggak salah Pak Rosadi ya, yang dari Tak-Takan Serang. Oh iya. Kemarin diskusi saya di ASDP, beliau ternyata sudah menjadi pionir di Banten ini, dan saya sedang mencoba menelusuri apa yang harus kita lakukan. Salah satu contoh adalah ketika kita berkunjung ke Watu Lawang di sana ya. Tentunya kalau kitanya datangnya tidak resmi kan tidak ada yang memandu tuh. Nah, di situ tentunya kita bisa jadikan wisata literasi, minimal di situ ada guide ya. Terus itu kita pandu kenapa orang harus naik ke Watu Lawang. Ada apa di sana? Nah, sistem informasinya kita bangun melalui Cilegon, Pondok Cilegon kita, dan Gagah Total ya, menggerakkan mengunggah konten lokal, sehingga sistem informasi kita tawarkan tentang Watu Lawang itu secara digital dulu kita lakukan biar mereka berkunjung ke sana. Nah, bagaimana ketika mereka berkunjung ke Watu Lawang misalkan, nah di sana sudah siap masyarakat menyambut para pengunjung. Nah, begitu pula dengan misalkan di Gunung Batur, ada di Sipala. Kebetulan saya suka naik gunung, memantau Cilegon ini. Nah, di sana juga nanti sudah tersiap. Teman-teman kita mungkin ada kelompok di PBM misalkan, ada di Taman Bacaan Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Menyiapkan ketika ada literasi. Banyak sekali gagasan dari
DPAD Kota Cilegon Insya Allah ke depan. tentang pengembangan literasi di Kota Cilegon. Terima kasih nih Pak Kadis. Ya. Waktunya sudah ngobrol-ngobrol, sudah berbagi informasi dengan pemirsa Willip Online. Terima kasih. Jadi sahabat Willip Online, saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu kunjungannya. Insya Allah bahwa sekarang DPAD Kota Cilegon sudah melakukan pelayanan-pelayanan yang tentunya lebih baik. Setiap orang yang baca buku, saya siapkan air minum, ya. Terus kita juga yang tentang mobil keliling, mobil baca keliling. Setiap yang membaca buku kita kasih snack, kita kasih minum. Sekarang kita di KJ ya, Krakatau Junction itu, sehingga ini akan bergerak. Bahkan saya sudah mengusulkan kepada Pak Wali Kota, mobil kita punya 3, kurang lagi 5 lagi supaya ada 8, biar nanti setiap hari bergerak ke 8 kecamatan. 8 kecamatan. Nah, semoga ini juga menjadi mimpi ke depan menjadi lebih baik. Amin, amin. Terima kasih Pak Kadis. Ya. Demikian podcast kali ini. Pemirsa Willip Online, saya Mang Pram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.